Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini kami akan menyampaikan kitab Wasiyatul Mustafa yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang menerangkan tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Lebih-lebih dari semua saudaraku yang seiman dan seagama dimanapun mereka berada. Akhirnya hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kami berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Dan semoga Allah memberi rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Wa ba'du, setelah disebutkan di atas, fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Risalah ini menjelaskan tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dimuliakan Allah. Qala, Sayyidina Ali berkata, Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhalautu ma'ahu fi manzilihi. Kemudian aku dan Rasulullah di rumahnya hanya berdua. Faqala li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Ya Ali, hai Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Antara kamu dan aku, kedudukannya itu seperti Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Namun sesudah aku tidak ada nabi lagi. Inni usikal yauma biwasiyatin. Pada hari ini aku berwasiat kepadamu. In anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan.
Seandainya kamu bisa menjaga wasiat ini, kamu akan dipuji dan akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Dan Allah akan membangunkan kamu kelak di hari kiamat sebagai orang ahli fikih dan ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu tentang halal dan haram. Masalah halal dan haram adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang beriman yang menginginkan amal ibadahnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak dapat berhasil mendapatkan nikmat dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab inilah penyusun risalah ini menempatkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang halal dan haram pada urutan pertama. Karena halal dan haram memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk mental spiritual dan pribadi seorang muslim. Oleh sebab itu, setiap mukmin harus memperhatikan masalah halal dan haram, supaya darah dan daging di dalam tubuh menjadi bersih dan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama yaitu pengaruh makanan halal. Ya Aliyu, hai Ali, man akalal halala, barang siapa makan dari barang halal, sofa dinuhu, maka bersih agamanya, warokko kolbuhu, dan lunak atau lembut hatinya, walam yakun lida'watihi hijabun, dan doanya tidak ada yang menghalangi, yakni doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang masuk ke dalam perut seorang manusia akan berpengaruh terhadap agama, akan berpengaruh terhadap hati, dan akan berpengaruh
terkabulnya doa. Orang selalu memilih makanan yang halal, berarti dia sangat memperhatikan ajaran agamanya dalam hal makanan. Begitu juga hati akan menjadi bersih karena tidak adanya makanan haram yang mencampurinya. Dengan keagamaan yang lurus dan hati yang bersih, maka insya Allah doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu pengaruh makanan subhat dan haram. Ya Aliyu, hai Ali, man akala subuhati, barang siapa yang makan dari barang subhat, istabaha alaihi dinuhu, maka akan ragu agamanya. Wa adzlama qalbuhu, dan gelap hatinya. Waman akalal harama, dan barang siapa makan dari barang yang haram, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan lemah agamanya. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan menutup doanya, yakni doanya tidak dikabulkan. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Begitu juga apabila makanan yang dimakan oleh manusia adalah barang yang masih subhat atau belum jelas halal dan haramnya, maka akan menjadi agamanya dalam keraguan serta hati yang gelap. Sedang bila manusia makan makanan yang jelas keharamannya, maka akan menjadikan mati hatinya, lemah agamanya dan keyakinannya, sehingga berimplikasi terhadap sulit terkabulnya doa yang dimintanya.